Oke, baik. Pertanyaan dari Imam, saya bacakan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah jika seorang lawyer bekerja sama dengan kriminal atau penjahat ya? Apakah lawyer itu dapat dipidana? Ya tentu tidak ada sebenarnya. Negara kita ini adalah berada pada konsep negara hukum yang tentu asas yang kita gunakan adalah equality before the law. Artinya bahwa tidak seorang pun yang bebas dari persoalan hukum. Semua kita ini dapat diproses secara hukum. Nah, untuk itu, maka siapapun yang bermasalah akan tentu dapat yang dihukum, sekalipun itu pengacara. Yang pertama sekali, untuk menemukan unsur bahwa dia seorang pengacara itu melakukan tindakan-tindakan pidana, maka tentu juga kita harus melihat daripada kode etik daripada pengacara. Makanya kemudian di setiap pengacara itu mereka punya organisasi. Ada namanya organisasi Peradi, ada Peradri, ada KAI, ada AI, ada beberapa macam jenis-jenisnya. Kalau kita melihat bahwa tentu mereka akan diproses secara etik. Nah, di manakah letak kemudian untuk melakukan suatu tindakan kejahatan? Itulah tadi saya katakan bahwa ketika kemudian pengacara itu kemudian mempengaruhi terbukti, dia mempengaruhi polisi dalam membuat berita acara, dia kemudian merekayasa untuk mengalibi, lalu kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat memenuhi unsur. Yang pertama adalah adanya mens rea, adanya suatu niat memang untuk melakukan kejahatan. Yang kedua adalah memenuhi unsur actus rea, adanya memang tindakan yang berkorelasi dengan niatnya untuk melakukan tindakan jahat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dia itu adalah dapat dipidana. Jadi pada prinsipnya penegak hukum sekalipun itu tidak ada yang bebas oleh karena hukum, tidak ada yang anti hukum, tidak ada yang kuat karena hukum. Hukum itu adalah panglima, sehingga kemudian kalau seseorang siapapun itu, profesi apapun, ketika dia memenuhi unsur untuk kemudian dikatakan bahwa melakukan suatu tindakan kejahatan, maka polisi sekalipun atau pengacara sekalipun juga itu dapat di penjara. Saya kira pernah kita melihat salah satu contoh pengacara yang pernah dipidana itu dan dipenjara itu adalah pengacaranya Setia Novanto, yang kemudian menganggap mereka yang sah bahwa kliennya itu jatuh atau tabrakan di dalam mobil yang menabrak tiang listrik dan kepalanya di jidak itu ada sebesar bakpao dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu merupakan suatu rekayasa sehingga kemudian dibuktikan bahwa dia melanggar kode etik dan dia melanggar pidana sehingga dia dipenjara. Sekiranya seperti itu, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya jelaskan. Terima kasih.